setelah kami menyampaikan klarifikasi pada Pak Ganjar, meskipun apa yang disampaikan itu saya sudah sampaikan beberapa waktu lalu kepada media, tetapi yang menyampaikan itu lebih pas hari ini adalah Pak Ganjar. Tadi dia sudah sampaikan, dan setelah kami menilai dari aturan-aturan organisasi, meskipun beliau tidak melanggar aturan organisasi, tapi pernyataan ini menimbulkan multitafsir di publik. Supaya keadilan di partai itu ditegakkan kepada seluruh anggota dan Sabang sampai Merauke, maka tadi saya sampaikan jatuhkan sanksi teguran lisan kepada Pak Ganjar Pranowo sebagai kader. Pernyataan Ganjar Pranowo siap jadi Capres 2024 ini menimbulkan multitafsir dan berbuntut panjang. Tapi kemudian dia cuma ditegur lisan oleh partainya PDI Perjuangan. Hukuman yang ringan sekali. Mengapa hanya ditegur lisan? Ya bisa jadi petinggi PDIP memang sedang bermain sandiwara. Mereka cuma ingin memberi harapan ke kubu Puan Maharani bahwa Ganjar sudah dihukum. Tapi dengan teguran lisan, elit PDIP terlihat tak ingin juga menutup pintu Ganjar untuk jadi capres mereka di Pilpres 2024. PDIP memang harus bersikap realistis. Hanya Ganjar yang bisa membuat mereka tetap berkuasa dan sukses 3 kali berturut-turut menang pemilu. Bila Ganjar terpilih, PDIP akan menyumbang 4 orang presiden kepada Republik ini sejak Bung Karno. Jadi, siapa sesungguhnya Ganjar yang mampu membuat PDIP bersikap ambigu? Apa istimewanya dia? Sebagaimana Jokowi, Ganjar adalah rakyat biasa, bukan bagian dari keluarga elit politik dan bisnis Indonesia. Bertumbuh di keluarga yang sederhana di sebuah desa di lereng Gunung Lawu Karanganyar, Ganjar Pranowo menjalani kesehariannya dengan biasa. Ayahnya, Parmuji Pramudi Weryo, merupakan seorang polisi pangkat rendah yang pernah ikut dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatera Tengah. Nah, kesederhanaan keluarga membuat Ganjar memiliki rasa peduli terhadap orang tua dan juga lingkungan sekitarnya. Ketika sudah memperoleh penghasilan sendiri, Ganjar dan semua saudaranya mulai menyicil untuk melunasi utang orang tuanya. Dalam dunia pendidikan bisa dikatakan cukup lancar. Ganjar lulus dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Ganjar meraih pendidikan hingga gelar S2 di jurusan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Tidak hanya peduli dan bisa berelasi dengan rakyat kecil, Ganjar juga berjiwa nasionalis. Jiwa nasionalismenya ini tumbuh secara perlahan namun pasti. Semasa kuliah, dia aktif di GMNI atau Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia. Sebagai mahasiswa yang peduli, Ganjar hobi demonstrasi. Dan menariknya, Ganjar bahkan pernah mendemo rektor UGM Kusnadi Harjosumantri kala itu. Ketika sudah lulus kuliah, Ganjar 2 periode didaulat menjadi Ketua Umum Keluarga Alumni UGM dan juga menjadi Ketua Umum Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia. Lelaki bertumbuh tinggi yang bernama asli Ganjar Sungkowo ini memiliki kiprah yang cukup beragam dalam perjalanan karirnya. Ya, diawali sebagai konsultan HRD di PT Prakarsa pada tahun 1995. Kemudian Ganjar menjadi anggota Komisi 4 DPR pada 2004 hingga Wakil Ketua Komisi 2 DPR di tahun 2009. Saat masih menjadi anggota DPR, Ganjar juga pernah menjabat sebagai anggota Pansus Angket Bank Senturi, anggota Timwas Senturi, Ketua Pansus RUU tentang Partai Politik, kemudian anggota Badan Legislasi hingga sekretaris fraksi PDIP dalam MPR dan DPR. Kiprah Ganjar di dunia politik penuh perjuangan dan tantangan.
Ketika mencalonkan diri sebagai anggota DPR pada 2004, Ganjar sempat tidak lolos. Tapi kemudian, Ganjar dapat kesempatan menjadi pengganti antar waktu bagi Jacob Tobing yang kala itu didaulat menjadi duta besar untuk Korea Selatan oleh Presiden Megawati. Ganjar pernah dipercaya membawahi beberapa bidang yakni pertanian, perkebunan, kehutanan, kemudian kelautan, perikanan, dan pangan ketika menjabat sebagai anggota DPR dan ditugaskan di Komisi 4. Kiprahnya di bidang politik cukup baik sehingga ia kembali menjabat sebagai anggota DPR untuk periode kedua dan ditempatkan di Komisi 2 yang berfokus mengawasi bidang pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara, reformasi birokrasi, pemilu, pertanahan, dan reformasi agraria. Lantas, sejak kapan Ganjar dikenal publik secara luas? Sejak menjadi anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Senturi sekaligus Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Ganjar mulai dikenal publik. Dia juga menjadi anggota tim pengawas rekomendasi DPR atas kasus Senturi dari PDI Perjuangan bersama dengan 3 mantan anggota Pansus Senturi dan para senior PDIP seperti Gayus Lumbun, Sidarto Danusubroto, Trimedia Panjaitan, dan Hendrawan Supratikno. Nah, kasus dana aliran Bank Senturi yang selalu diperiksa secara hati-hati membuat Ganjar tergolong vokal dalam keanggotaannya sebagai panitia khusus. Bahkan, Ganjar pernah suatu kali mengkritik Presiden kala itu, Susilo Bambang Yudhoyono, karena Presiden tidak menonaktifkan Menteri Keuangan Sri Mulyani sehingga menimbulkan ketegangan antar lembaga negara. Perjalanannya dalam dunia politik kemudian mengantarkan Ganjar menjadi Gubernur Jawa Tengah. Meski kesibukannya beruntun di tengah masa aktif sebagai anggota DPR, Ganjar bertarung dalam Pilgub Jawa Tengah tahun 2013. Berduet dengan Heru Sujatmoko, Ganjar diusung oleh PDIP. Pasangan ini sukses mengalahkan calon petahana Bibit Waluyo. Di usia 45 tahun, Ganjar Pranowo resmi terpilih sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk masa periode 2013-2018. Dianggap sebagai salah satu gubernur yang merakyat dan nasionalis, Ganjar mencoba mengenakan tanggung jawab yang semakin besar untuk memajukan salah satu provinsi di Indonesia ini. Dalam masa jabatannya, Komisi Pemberantasan Korupsi pernah menetapkan Provinsi Jawa Tengah sebagai provinsi yang paling berintegritas. Tidak hanya itu, prestasi lain pun sempat diraihnya, seperti anugerah tokoh media radio dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jawa Tengah dan Kepala Daerah Inovatif 2014 untuk kategori layanan publik. Salah satu prestasi penting Ganjar sebagai gubernur adalah menurunkan tingkat kemiskinan di daerahnya. Ini sesuai dengan visi Ganjar yang memang berasal dari keluarga biasa. Meski sepak terjangnya dalam banyak bidang cukup mendapat perhatian, yang cukup baik tentunya, nama Ganjar menjadi catatan penting dalam kasus korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik atau IKTP. Kala itu, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazarudin berkeyakinan bahwa Ganjar telah menerima uang dari proyek IKTP. Namun, kesaksian lain menyatakan Ganjar menolak tawaran sejumlah uang dan tak terlibat dalam kasus korupsi IKTP. Masalah besar juga sempat mendatanginya ketika musibah banjir rob di Semarang kembali terjadi pada pertengahan tahun ini. Ya, peristiwa ini menjadi catatan khusus sebab ini bukan hanya terjadi sekali. Peristiwa ini telah berulang dan menjadi sorotan tajam terhadap keseriusannya dalam menyelesaikan masalah ini. Sepak terjang tak selalu memberi kenyamanan dan keberhasilan. Ada tantangan yang harus diatasi dengan bijaksana dan pasti. Tahun 2018, Ganjar kembali maju di Pilgub Jawa Tengah. Kali ini berpasangan dengan Gus Yassin dari Partai Persatuan Pembangunan. Dengan sejumlah prestasi dan popularitasnya, Ganjar menang telak dalam pesta demokrasi rakyat Jawa Tengah ini. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah nasib baik akan kembali berpihak kepadanya
ketika dia nanti dicalonkan untuk jabatan presiden di pemilu 2024 mendatang.